Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Baik kita semua yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah kita masing-masing. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau membawa pujian penyembahan kita. Kita mau menaikkan setiap doa-doa kita. Dan kita mau dilawat oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal 96 ayat 1 sampai dengan yang ke-8 berkata, "Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan layak dipuji. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, dan bawalah persembahan, dan masuklah ke dalam pelatarannya." Mari kita mau menyanyi bagi Tuhan kita, sebab Dia Allah yang telah menebus kita semua. Dan segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Mari kita berdiri bersama-sama menaikkan pujian ini. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia
Sungguh tiada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah kami yang berkuasa, Engkau Allah yang menjadikan langit dan bumi, Engkau Allah yang telah menjadikan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami umat-Mu, baik kami yang ada di tempat ini, maupun semua umat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing. Dengan satu kerinduan Tuhan, kami mau datang di hadapan hadirat Tuhan. Kami rindu untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami rindu untuk dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, dan kuasa Allah yang akan melawat setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan rangkaian ibadah kami pada hari ini. Kiranya boleh jadi dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Kita mau naikkan segala pujian kita mau mengangkat suara kita bagi nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai baginya namanya. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan, sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari sekali lagi katakan, angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, puji, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan, sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menaikkan setiap doa syafaat kita di hadapan hadirat Tuhan. Roma 10 ayat 14 berkata, tetapi bagaimanakah mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimanakah mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimanakah mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakan tentangnya? Dan bagaimanakah mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saya percaya bahwa Tuhan telah memilih kita semua untuk mengenalnya. Dan Tuhan telah memilih kita untuk membagikan tentang Yesus kepada orang-orang yang belum mengenalnya. Biarlah di bulan misi ini kita melihat sekeliling kita. Kita melihat dan menjangkau orang-orang yang memerlukan kasih Tuhan. Biarlah pujian ini mewakili ungkapan hati kita di hadapan hadirat Tuhan. Setiap hari
ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan dalam tawa mereka tersimpan duka. Namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka perlukan. Tuhan memanggil kita untuk menjadi terangnya. Tuhan memanggil kita untuk menjadi terangnya. Tiada lebih berharga dari yang terhilang. Kasih-Nya menjelikan, buatku mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasih-Nya. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka Mari Bapak Ibu kita bersehati berdoa.
Kasihilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku dari seluruh dosa dan kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari segala dosaku. Maha besar Allah, Tuhan yang mengatasi langit dan bumi. Saat pagi hari ini kami umat-Mu bersehati berdoa. Kami yang berada di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing, ataupun yang berada di tempat dimanapun kami berada, kami rindu bertemu Engkau Tuhan. Kami rindu meluangkan waktu kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Engkau berkata-kata terhadap kami Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu ya Yesus. Bersyukur dan berterima kasih Bapa. Di bulan ini gereja kami GKI Bukit Salom Ubud ditambahkan 1 umur lagi. Terima kasih Bapa untuk juga kemerdekaan yang boleh kami nikmati bagi bangsa kami. Terima kasih untuk bulan misi yang ada pada bulan ini juga Bapa. Pakai setiap kami umat-Mu, anak-anak-Mu sebagai agen misi Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan mewartakan kabar baik Kristus. Pakai setiap kami Bapa untuk memberikan jawaban atas semua pertanyaan dunia tentang kasih Yesus itu yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa untuk setiap perjalanan kehidupan yang boleh kami lalui. Urapi dan berkati setiap imam kepala keluarga, setiap istri, setiap ibu, setiap anak, setiap pribadi dan hamba-Mu. Kami rindu Engkau Tuhan melawat kami. Kami rindu Engkau bangkitkan semangat kami Tuhan. Ketika kami saat ini dalam kelemahan tubuh. Bapa, Engkaulah dokter dari atas segala dokter. Engkaulah tabib yang ajaib. Engkaulah yang sembuhkan kami. Kami yang dalam masalah, Engkaulah Tuhan jalan keluar untuk setiap permasalahan kami. Berikan kami sesuai hikmat dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Berdoa bagi pelayanan di tempat ini Yesus. Kami boleh berbangga, kami boleh berbahagia adanya gereja ini bagi kami. Berkati Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Alfred Tololiu beserta keluarga. Berkati staf Gembala Evangelis Demos Rumentukahu dan juga Evangelis Mayang Sari. Tuhan kasih setiamu lebih daripada hidup. Saat ini Ibu Gembala kami dalam kelemahan tubuh. Bapak Engkau tolong jamah, Engkau sembuhkan. Hanyalah Engkau Tuhan yang sanggup menjadi sandaran kehidupan kami. Hanya padamu kami memandang. Kami juga berdoa untuk Ibu Sinaba yang saat ini dalam masa pemulihan. Tuhan Yesus, sungguh segala cara telah dilakukan, tetapi Engkaulah Tuhan. Engkau Yesus yang menyembuhkan. Engkau Yesus yang memulihkan kembali. Berdoa bagi ibu-ibu yang saat ini tengah mengandung. Ibu Rara Paramita, Ibu Frankie Tambunan. Juga Tuhan Kau memberkatinya. Berkati janin yang tengah dikandungnya, hingga pada akhirnya melahirkan dengan selamat. Dan bersukacitalah kami semua. Memberkati Pulau Bali ini Tuhan. Memberkati kota kami Ubud. Dengan segala kesejahteraan yang daripada surga. Di sektor pariwisata yang saat ini lumpuh Tuhan. Mohon Yesus anugerah-Mu. Mohon Yesus kuasa-Mu. Engkau bangkitkan kembali. Engkau buat berjalan kembali Tuhan. Kami sungguh-sungguh mohonkan anugerah daripada surga turun atas kami. Atas Pulau Bali yang kami cintai ini. Mohon campur tangan-Mu ya Bapa. Kiranya kami yang kehilangan pekerjaan, Tuhan buat jalan-jalan
terobosan-terobosan di mana kami dapat bekerja kembali. Dan setiap program gereja yang terhambat, Bapa, Engkau sendiri yang turut campur tangan. Engkau sendiri yang buka jalan hingga setiap gereja boleh dibuka kembali, sehingga program-program yang telah dicanangkan dapat terselesaikan dengan baik. Roh Kudus, kami mohon Engkau yang mendahului semuanya. Hanya kepada Allah saja aku tenang, sebab daripadamu-lah harapan hidupku. Ketika kami dengar kabar perang, sakit, kematian, tidak akan pernah membuat kami surut Tuhan iman kami kepada Engkau. Bahkan kami semakin taat kepadamu Tuhan. Karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan mujizatnya, dahulu, sekarang, maupun selama-lamanya. Memberkati pemerintahan kami, dari presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat, kepala desa, dengan hikmat yang berasal daripada surga, sehingga apapun yang dicanangkan, apapun yang diprogramkan, apapun yang telah dilakukan bagi bangsa kami, membawa kesejahteraan bagi kami semua. Tuhan Yesus, inilah kami umat-Mu. Kami menyerahkan seluruh otoritas hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pakailah sesuka hati-Mu Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Kami rindu berdoa seperti yang Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita siapkan hati kita dan mari kita naikkan pujian, nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Mari kita berdiri bersama-sama. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyata
dalam rangka mempercepat kedatangan Sang Raja di atas segala raja. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami mengangkat rasa syukur kami kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memilih kami dari sekian banyak orang untuk kami boleh datang melayani Raja di atas segala raja. Untuk itu ya Bapa di surga, tiliklah setiap kami. Kami mau agar supaya Tuhan mendapati kami. Kami tetap setia di dalam tugas dan panggilan ini. Di siang hari ini ya Bapa di surga, doa kami agar supaya Tuhan menyelamatkan banyak jiwa untuk datang di hadapan Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan untuk mengaku bahwa Engkau adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa di surga, pada siang hari ini kami mau merenungkan sebagian daripada sabda firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, sebab kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk memberitakan firman, sembunyikan di belakang kaki salib Kristus, sehingga ya Bapa di surga, kami boleh menikmati firman Tuhan bersama-sama oleh pertolongan kuat kuasa Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Gereja Kemah Injil Indonesia telah memberikan kepada kita dalam 1 bulan penuh ini yang terkait dengan bulan misi sebagai tema utama, yaitu mempercepat kedatangan Sang Raja. Dan pada minggu yang kedua, yaitu pada hari ini, kita bersama-sama akan belajar dari subtema, yaitu kebahagiaan hamba yang setia. Ya, tema kita pada pagi hari ini adalah kebahagiaan hamba yang setia, yang terambil dari Matius pasal yang ke-24 ayat 45 hingga ayat yang ke-51. Matius pasal 24 ayat 45 hingga ayat yang ke-51. Saya akan membacakan teks pada siang hari ini untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang menjadi teks perenungan kita pada siang hari ini. Sekali lagi dengan tema yaitu kebahagiaan hamba yang setia. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam gambaran status orang percaya yang juga dijelaskan oleh Alkitab, kita bersama-sama tahu ada banyak status yang diberikan kepada kita. Yang pertama ada sebagai anak, sebagai mempelai, sebagai umatnya. Dan pada kesempatan siang hari ini dalam perumpamaan yang Yesus berikan kepada kita, yaitu hamba.
Siapakah hamba? Di zaman akhir ini, hamba Tuhan adalah kita semua. Ya. Semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus dinobatkan atau disebut sebagai hamba. Semua kita adalah hamba Tuhan di hadapan Tuhan. Kalau kita berbicara tentang hamba Tuhan dalam konteks dalam konteks jabatan pemimpin gereja atau staf gembala, para penatua, diaken, seperti itu. Itu berbicara tentang struktur kepemimpinan yang kita terima dalam budaya gereja yang turun-temurun. Kita menyebut pendeta, gembala, guru Injil, evangelis sebagai hamba Tuhan. Tetapi sesungguhnya pada siang hari ini, Yesus mau berbicara kepada kita semua dalam konteks ini. Konteks ini berbicara tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Namun pada siang hari ini kita akan memfokuskan kepada tema kita, yaitu hamba yang setia. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya bahwa kita semua tahu dan dapat menyanyikan lagu ini, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini untuk jadi berkat. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, makna yang terkandung dari lagu tersebut adalah bahwa seumur hidup kita sebagai seorang hamba Tuhan, bahwa kita mengabdikan diri kita kepada Tuhan kita. Kita memberi diri kita untuk melayani Dia. Kita memberi hidup kita untuk melayani Tuhan. Nah, gambaran inilah yang Yesus jelaskan dalam perumpamaannya dalam khotbah tentang akhir zaman. Ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada para murid yang mendengar pada saat itu, Dia katakan bahwa siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Tuhan Yesus katakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin sebelum lebih jauh, saya mau mengajak kita untuk mendefinisikan tentang kebahagiaan. Kebahagiaan adalah sebuah kenyamanan dan kenikmatan spiritual dengan sempurna dan rasa kepuasan, serta ketenangan pikiran sehingga merasa tenang dan damai. Sulit ya? Jadi kebahagiaan itu kalau saya mau simpulkan dengan 3 kalimat, kenyamanan, kenikmatan, dan damai. Itu kebahagiaan. Dan hamba yang setia yang dibicarakan dalam perumpamaan ini adalah hamba yang merasa nyaman dengan statusnya, dengan pekerjaannya, yang ia tahu bahwa yang ia kerjakan itu adalah untuk tuannya.
dan ia melakukan pekerjaannya itu dengan penuh tanggung jawab. Baik tuannya itu ada ataupun tidak, ya, bahwa dia melakukan itu dengan penuh tanggung jawab. Nah, saudaraku, itulah hamba yang setia. Ya. Dia tidak melakukan untuk mencari muka kepada tuannya, tidak. Tetapi dia melakukan semua tugasnya dalam status yang melekat kepada dirinya, bahwa ia melakukan itu dengan setia, dengan tekun, dengan taat. Sehingga tuannya melihat bahwa hamba ini adalah hamba yang setia. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Memang dalam teks pembacaan kita pada siang hari ini juga, ya, mengangkat kisah tentang hamba Tuhan yang jahat, ya. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita tidak membahas hamba Tuhan yang jahat itu, kita mau membahas tentang hamba Tuhan yang baik. Karena hamba Tuhan yang baik, hamba Tuhan yang setia, ya, mereka akan menikmati kebahagiaan dari Tuhan yang mengasihi mereka. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan kita pada siang hari ini, apakah yang menjadi dasar kebahagiaan bagi hamba yang setia itu? Tidak semerta bahwa kebahagiaan itu datang dengan sendirinya, tidak. Tetapi kebahagiaan itu diberikan kepada hamba Tuhan ini, ya, ada dasar, ada alasannya. Nah, apa yang menjadi dasar kebahagiaan bagi hamba Tuhan yang setia yang Yesus angkat dalam perumpamaan ini? Yang pertama, dasar yang pertama adalah hamba yang setia ini, dia melakukan tugas atau pekerjaan atau pelayanan dengan penuh tanggung jawab. Ini yang menjadi dasar. Ya. Karena dia bertanggung jawab dalam tugas, pekerjaan atau pelayanannya, ya, sehingga ini menjadi dasar bagi dia untuk berbahagia. Ya. Kalau saja dia tidak melakukan itu dengan penuh tanggung jawab, dia melakukan asal-asal, ya, dalam tugas, dalam pekerjaan atau dalam pelayanannya, maka saya yakin dan percaya bahwa dia tidak akan menemukan kebahagiaan dalam mengiring tuannya, dalam melayani tuannya. Mengapa? Karena dia melakukannya dengan sembrono mungkin, atau dia melakukannya tidak didasari dengan tanggung jawab, menunda-nunda pekerjaan, tidak segera melakukan pekerjaan, ya, atau dia memandang remeh tanggung jawab yang diberikan. Ya. Saya ingat sekali, ya, dulu waktu kami kuliah, karena keasikan main bersama dengan teman-teman, kadang kita main catur atau kita jalan-jalan seperti itu, ya. Terus ada beberapa PR yang seharusnya dikerjakan atau tugas interaksi buku, ya, yang seharusnya dikerjakan, karena tidak memiliki tanggung jawab,
Sehingga PR tersebut atau tugas tersebut tidak dilakukan. Ya. Sehingga akibatnya adalah bahwa kita tidak dapat nilai yang baik. Ya, itu pengalaman. Ya. Tetapi ketika melakukan punya tanggung jawab, kemudian melakukan tugas itu dengan baik, membuat interaksi buku bisa sampai 5 buku, kemudian habis itu buat makalah, ya, yang sebagai tugas yang diberikan, kemudian ketika di store, pas di store diperiksa, sesudah diperiksa dikembalikan, kita lihat di situ ada A+, berbunga-bunga, kalah surat cinta kupadamu, ya, karena dapat nilai A+. Ya kan, seorang mahasiswa kalau dapat angka yang seperti itu, senang dia. Tambah rajin dia pergi ke perpustakaan baca buku. Ya, seperti itu. Karena dia memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Ya. Demikian juga dalam kehidupan kita saat ini. Ketika Tuhan mempercayakan kepada kita hal-hal yang menjadi tugas kita, hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita, mari kerjakanlah itu dengan penuh tanggung jawab, dengan sungguh-sungguh, karena pasti ada reward, pasti Tuhan melihat. Ya. Rasul Paulus telah membuktikan itu di dalam karir pelayanannya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Dia katakan bahwa jerih payamu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Dan oleh sebab itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang menjadi dasar kebahagiaan seseorang. Saya percaya jemaat Tuhan, kalau kita seandainya diberikan sebuah kepercayaan, kita diberikan sebuah tanggung jawab, lantas kita remehkan, lantas kita tidak serius, ya, melakukan tugas atau tanggung jawab tersebut, saya yakin dan percaya bahwa kita tidak akan menemukan kebahagiaan dalam tugas dan tanggung jawab itu. Tetapi kalau kita menggunakan tanggung jawab itu atau kepercayaan yang diberikan kepada kita, kita gunakan itu atau kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab, maka saya percaya apapun yang menjadi tantangan, apapun yang menjadi hambatan, tapi ketika kita melakukannya dengan penuh tanggung jawab, saya yakin dan percaya bahwa kepada kita pasti akan dipercayakan perkara yang lebih lagi. Tuhan berkata, jikalau engkau setia di dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan kepadamu perkara yang besar. Ya, tidak usah jauh-jauh. Dalam konteks seandainya seorang karyawan dengan seorang bos, ya, seorang direktur. Kalau seorang direktur mempercayakan sebuah pekerjaan, kemudian karyawan ini melakukan pekerjaan dengan baik, saya yakin dan percaya ada karir yang gemilang bagi karyawan tersebut. Kalau dia berprestasi, kalau dia bagus untuk semua tanggung jawab yang diberikan, saya yakin dan percaya bahwa ia akan menikmati kebahagiaan dalam tanggung jawab yang ia lakukan untuk tuannya tersebut. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini dasar kebahagiaan yang pertama. Dasar kebahagiaan yang kedua adalah bahwa hamba ini menghargai pekerjaan yang tuannya percayakan dan tidak mencari pujian penghormatan manusia. Perhatikan pada ayat yang ke-46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Perhatikan, bahwa hamba ini melakukan tugasnya yang sudah diberikan kepadanya. Ya, ketika tuannya tidak ada. Ya, artinya
hamba ini melakukan pekerjaannya tidak perlu untuk diawasi. Hamba ini melakukan pelayanannya tanpa harus diawasi. Tetapi dia tahu bahwa ada sebuah penghargaan yang dipercayakan. Untuk apa, saudaraku? Untuk melakukan semua tugas dan pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Dan oleh sebab itu, dalam perumpamaan ini kita dapat melihat bahwa hamba yang setia ini, dia sedang tidak mencari pujian atau penghormatan manusia. Tetapi penghormatan itu akan datang dengan sendirinya karena dia sudah melakukan pekerjaannya. Dia sudah melakukan tugasnya. Dia sudah melakukan pelayanannya dengan baik. Di dunia yang kita hidupi saat ini, ya, orang-orang yang berjasa, orang-orang yang menjadi history maker itu dapat penghargaan, ya. Ada yang namanya Nobel, kalau di dunia keartisan ada Academy Awards, ya. Kalau di dunia pendidikan ada istilah cum laude dengan penuh pujian, apalah, ya, begitu. Kemudian dalam rumah tangga, anak-anak kalau dia berprestasi, kalau dia baik, dia rajin, pasti ada reward. Dan kita tahu semuanya itu karena kita mengambil prinsip itu dari Alkitab. Ya. Alkitab mengajarkan kita bahwa ketika kita menghargai pekerjaan, tanggung jawab yang diberikan kepada kita, maka Tuhan pemilik kehidupan ini akan memberikan penghargaan kepada hamba Tuhan yang setia itu. Nah, ini menjadi dasar kebahagiaan yang kedua bagi hamba Tuhan yang setia. Dan yang terakhir, yang menjadi kebahagiaan atau dasar baginya adalah bahwa ia diangkat menjadi pemimpin. Ya. Saudaraku, perhatikan ayat yang ke-47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Saudaraku, dalam kitab Ulangan, pasal yang ke-28, berkat dan kutuk. Ya, pada bahagian yang diberkat di sana dikatakan bahwa engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan tidak turun. Nah, ini berkat Tuhan, ya. Allah Abraham, Ishak, Yakub, kalau umatnya setia. Demikian dengan kita yang ada pada saat ini. Orang-orang percaya yang Tuhan sapa sebagai hamba pada siang hari ini. Kalau kita setia dalam panggilan kita kepada Tuhan, pengiringan kita kepada Tuhan, Tuhan katakan bahwa dia akan menjadikan kita menjadi pemimpin. Pemimpin untuk membawa orang-orang yang ada di sekitar kita untuk mengenal Kristus, Raja di atas segala raja. Bahkan di sini dikatakan bahwa menjadi pengawas dari segala miliknya. Saya memahami hal ini bahwa ketika kita menjadi hambanya, bahwa Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes pasal 14 bahwa kepada kita diberikan kuasa. Ya. Diberikan kuasa. Diberikan kuasa untuk apa? Untuk menaklukkan segala sesuatu. Sebab roh yang ada di dalam hidup kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Dan oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
angkat menjadi seorang pemimpin, artinya bahwa Tuhan mempercayakan kepada kita bahwa kita menjadi seorang pemimpin yang akan memimpin orang-orang untuk menjadi milik kepunyaan Tuhan. Ya. Karena ini konteks khotbah pada siang hari ini juga berbicara tentang penginjilan. Tadi kita sudah menyanyikan dalam pujian yang ketiga, bahwa mereka perlukan kasih Yesus yang besar. Siapa? Siapa yang akan menyampaikan kasih Yesus yang besar? Kitalah hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba yang dipercayakan kabar baik. Ya. Yang sudah memberkati kehidupan saya dan saudara. Itu tidak boleh berhenti hanya sampai kepada kita, tetapi itu juga harus kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, ini menjadi dasar kebahagiaan dari hamba yang setia. Dia diangkat menjadi pemimpin. Siapa yang tidak bahagia kalau seandainya Tuhan mengangkat kita menjadi seorang pemimpin? Ya, pasti kita bahagia. Ya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai kesimpulan, dasar kebahagiaan bagi hamba yang setia, pasal 25 ayat 23 di sana berkata, maka kata tuannya itu kepadanya, baik segala perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Wow, luar biasa. Ya, ini sapaan yang saya rindukan dan tentu kita semua rindukan. Ya, sebagai hamba, ketika Tuhan berkata kepada kita bahwa baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, siang hari ini kita telah belajar bagian firman Tuhan yang sangat berharga bagi saya dan saudara. Inilah saatnya bagi kita untuk kembali mengevaluasi, ya, panggilan kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Apakah kita sudah setia untuk melakukan semuanya itu? Ya, apakah kita sudah memiliki dasar yang benar dalam mengiringi Tuhan? Ya, apakah kita sudah melakukan tugas yang dipercayakan, pelayanan yang dipercayakan kepada kita dengan penuh tanggung jawab? Apakah kita sudah menghargai pekerjaan yang dipercayakan kepada kita? Kita tidak mencari pujian dan penghormatan manusia. Apakah kita sudah melakukan hal itu? Apakah kita sadar bahwa kita diangkat menjadi pemimpin oleh Tuhan? Ya. Tuhan mengutus engkau ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Engkau adalah seorang pemimpin. Engkau harus memimpin orang-orang untuk mengenal Yesus. Engkau harus memimpin orang-orang supaya orang-orang tahu bahwa ada satu pribadi yang sangat mengasihi seisi dunia ini. Ia tidak mau seorang pun binasa. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inilah kebahagiaan hamba yang setia dalam melayani Tuhan. Ketika tuannya berkata bahwa baik sekali perbuatanmu. Saya tidak dapat membayangkan. Ya. Saya dipuji saja dikatakan masakan Pak Demos enak, besar kepala rasanya. Tetapi belum saya dipuji
Baik sekali pelayanan Pak Demos. Belum, karena belum berakhir toh. Ya. Suatu hari kelak kita akan berdiri di hadapan raja itu. Dan dia akan menghakimi kita. Ya. Menghakimi dalam pengertian dia akan menyatakan kepada kita pujian atas kesetiaan kita di dalam mengiring Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan pada siang hari ini. Kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan yang sungguh luar biasa, yang telah Tuhan nyatakan bagi kami, untuk kami boleh bersama-sama menikmati dan mempelajarinya. Tentang kebahagiaan hamba yang setia. Tuhan, terima kasih, kami akan mengevaluasi kembali panggilan kami dan pengiringan kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami selama masih ada kesempatan yang Tuhan beri, kami mau terus mengevaluasi hidup kami, agar supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, agar supaya berkat kebahagiaan itu Tuhan berikan bagi kami semua. Terima kasih. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, saya akan menyampaikan beberapa warta gereja untuk pelayanan seminggu ke depan. Untuk pelayanan Minggu 16 Agustus 2020, pelayanan firman akan dilayani oleh Evangelis Monica Mayangsari STH, worship leader oleh Saudara Dimi Alkana ST, doa syafaat oleh Bapak Lili Panjaitan, dan doa persembahan oleh Bapak Desrin Sialuho. Ibadah doa pada hari Jumat 14 Agustus 2020 pukul 19.00 WITA akan disiarkan secara langsung melalui akun Facebook Alfred Stololiu, dan ibadah doa ini akan dilayani oleh Evangelis Demos Runtukahu STH. Ibadah sekolah minggu online akan dilaksanakan pada hari Minggu 16 Agustus 2020 pada pukul 9.00 WITA dan akan disiarkan secara langsung melalui akun YouTube GKII Bukit Shalom Ubud. Kami menghimbau kepada Bapak Ibu untuk dapat mendampingi anak-anak dalam mengikuti ibadah online ini. Gembala, staf, dan badan pengurus jemaat mengucapkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu ini, selamat berulang tahun, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati. Demikianlah warta gereja yang dapat disampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, mari kita bersama-sama landasi dengan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di atas kerajaan surga yang mulia, tiba saatnya kami akan menghimpun sebagian dari apa yang ada dalam kehidupan kami ya Bapa. Berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kami semua ya Bapa. Kami berdoa Tuhan buat tangan-tangan yang akan memberi, baik yang tidak bisa memberi ya Bapa. Karena Tuhan selalu memberikan kami kecukupan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa semuanya ini adalah Tuhan punya rencana yang indah ketika kami menghadapi saat-saat sekarang ini ya Bapa. Tetapi kami selalu bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan dan limpahkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarlah persembahan yang kami akan himpun Tuhan menjadi pelebaran bagi pekerjaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami bawa dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan penebus kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan nyanyikan nyanyian kemenangan Imam. Kirim cahayamu. Berkumandang
suara dari seberang, kirimlah, kirimlah. Banyak jiwa dalam dosa menggerang, kirimlah, kirimlah, kirimlah. Berita Injil menyentang yang terlelah, kirimlah. Berita Injil menyentang yang terlelah. Kita telah dengar cerita dari jauh, kirimlah, kirimlah. Bantuan berikan, janganlah jemput, kirimlah, kirimlah, kirimlah. Berita Injil menyentang yang terlelah, kirimlah. Berita Injil menyentang yang terlelah. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah, kirimlah. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah, kirimlah, kirimlah. Berita Injil menyentang yang terlelah, kirimlah. Berita Injil menyentang yang terlelah, menyentang yang terlelah, menyentang yang terlelah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita menerima doa berkat, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan semua orang percaya. Mari kita bangkit berdiri. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, kembalilah dengan membawa damai dan sejahtera dari Allah, serta arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan kiranya menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh-Nya yang kudus, adalah kiranya menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi. Di surga pun berpuji. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Puji Tuhan,
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih, saya sebagai Gembala Sidang bersama dengan tim pelayanan dan majelis Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Bukit Salam Ubud menyampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.